Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Zulkarnain, NIM 17230036, ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas Ukuran Perusahaan dan Finansial Leverage terhadap Praktik Peretaan Laba pada Perusahaan Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Sebagai negara yang tergolong masih berkembang, Indonesia masih harus melakukan pembangunan infrastruktur di mana-mana. Di dalam melakukan pembangunan tersebut pasti tidak lepas dari komponen intinya, yaitu semen. Di Indonesia sendiri kita mengenal salah satu jenis semen, yaitu semen 3 roda. Indosemen berdiri sejak 16 Januari 1985. Perusahaan ini hasil penggabungan 6 perusahaan semen yang memiliki 8 pabrik. Pabrik pertama Indosemen beroperasi sejak 4 Agustus 1975. Indosemen pertama kali mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia pada 5 September 1989 dari tahun 2001. Helber Cement Group yang berbasis di Jerman dan merupakan produsen utama di dunia dengan pabrik di lebih dari 50 negara mengambil alih kepemilikan mayoritas saham Indosemen. Menurut FASB nomor 2 tentang Qualitative Characteristic of Accounting Information, ada 2 hal yang menjadi kualitas primer dalam suatu laporan keuangan, yaitu relevan dan dapat diandalkan. Informasi yang relevan juga membantu menjustifikasi atau mengoreksi ekspektasi atau harapan masa lalu, yaitu memiliki umpan balik atau feedback value dan agar relevan. Informasi juga harus tersedia kepada pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas untuk mempengaruhi keputusan yang diambil. Timeless reliability. Ketatnya persaingan di dunia bisnis menjadi pemicu yang kuat manajemen perusahaan untuk menampilkan performa terbaik dari perusahaan yang dipimpinnya. Manajemen juga bertanggung jawab mengungkapkan laporan keuangan bagi semua pihak yang memiliki kepentingan dengan informasi akuntansi yang dimiliki oleh perusahaan. Informasi laba juga membantu pemilik investasi dalam menilai kekuatan laba untuk memperkirakan risiko di masa datang. Perataan laba termasuk dalam bentuk dari manajemen laba. Perusahaan yang mempunyai tingkat rasio leverage tinggi memiliki risiko tinggi pula, karena laba akan berfluktuasi sehingga perusahaan cenderung akan melakukan kebijakan perataan laba agar perusahaan terlihat stabil, karena investor mengamati naik dan turunnya suatu perusahaan. Informasi mengenai laba suatu perusahaan dapat menjadi sangat material, karena laba perusahaan merupakan informasi yang penting bagi publik maupun investor dalam mengambil suatu keputusan. Berdasarkan pada kenyataan, tidak jarang laporan keuangan hanya digunakan untuk mengetahui informasi laba saja, tanpa memandang bagaimana proses laba tersebut didapatkan. Faktor yang diduga berpengaruh terhadap praktik perataan laba diantaranya profitabilitas, financial leverage, dan ukuran perusahaan. Variabel tersebut memang sudah banyak diambil dalam beberapa penelitian oleh peneliti sebelumnya, namun masih menunjukkan hasil penelitian atau inkonsistensi. Perataan laba adalah bentuk manajemen laba dan secara umum didefinisikan sebagai peredam fluktuasi laba yang dilaporkan dari waktu ke waktu. Coates dalam Suwito dan Arline 2005 mendefinisikan perataan laba sebagai cara yang digunakan manajemen mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan agar sesuai dengan target yang diinginkan, baik melalui metode akuntansi atau transaksi. Perataan laba atau income smoothing sering menyatakan apakah baik atau tidak, atau boleh atau tidak. Perataan laba baik dilakukan jika dalam pelaksanaannya tidak melakukan fraud. Pada dasarnya, praktik perataan laba ini telah dilakukan sejak lama oleh beberapa pihak, masih dianggap wajar, yaitu selama perataan laba tersebut masih menggunakan metode akuntansi yang berlaku. Rumusan masalah. 1. Dari bagian utama yang telah diberitahukan dari penjelasan peneliti dalam merumuskan beberapa permasalahan, yaitu bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap praktik perataan laba pada PT Indosemen Tunggal Prakarsa. 2. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap praktik perataan laba pada PT Indosemen Tunggal Prakarsa. 3. Bagaimana pengaruh leverage terhadap praktik perataan laba PT Indosemen Tunggal Prakarsa.
Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap praktik peratang laba pada PT Indosemen Tunggal Prakarsa. 2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap praktik peratang laba pada PT Indosemen Tunggal Prakarsa. 3. Untuk mengetahui pengaruh lever G terhadap praktik peratang laba pada PT Indosemen Tunggal Prakarsa. Manfaat penelitian: 1. Memberikan gambar pemecahan suatu permasalahan yang sedang dihadapi. 2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk kebijakan dan diaplikasikan pada masyarakat. 3. Menambah keyakinan dalam pemecahan masalah. 4. Dapat mengidentifikasi masalah secara sistematik. 5. Melatih tanggung jawab. Sistematika penulisan. Bab 1 pendahuluan. Bab ini menceritakan objek penelitian, kemudian menceritakan variabel Y dalam penelitian kita sendiri yang dikaitkan pada objek penelitian. Terdapat data atau sumber penelitian menceritakan variabel X atau penelitian terdahulu secara umum, dan tujuan kita dalam memilih judul metode penelitian itu sendiri. Rumusan masalah ini tentang menguji pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Adanya tujuan penelitian kita terkait dengan rumusan masalah penelitian serta manfaat penelitian. Bab 2. Landasan teori dan pengembangan hipotesis. Kajian teori yang berisi grand teori mencakup dari manajemen teori ini berkaitan dengan variabel X. Hal ini dijadikan dasar melakukan penelitian. Kemudian dalam kajian teori masing-masing variabel dari penelitian terdahulu untuk menjadi artikel pendukung. Serta terdapat pengembangan hipotesis untuk melihat pengaruh dari variabel X terhadap Y dan kerangka konseptual. Bab 3. Metode penelitian. Metode penelitian adanya jenis penelitian tentang pemakaian data, objek penelitian, tempat penulis melakukan penelitian, jenis dan sumber data yang dipakai, tipe skala pengukuran, metode dipakai, populasi dan sampel dari tempat melakukan penelitian. Definisi operasional variabel dan teknis analisis data digunakan dalam bentuk menentukan signifikannya data penulis sambil. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Bab ini menguraikan analisis data dan pembahasan, ditulis setelah penulisan makalah penelitian melalui olah data sistematika yang telah dijelaskan pada bab 3 yang menyajikan hasil dan data pengujian hipotesis dan pembahasan. Bab 5 penutup. Bab ini menguraikan kesimpulan diperoleh dari pembahasan masalah, saran sebagai konsekuensi dari kekurangan maupun kelebihan dari pembahasan. Hanya segitu hasil presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.